Sandi. Keluar dari tubuh Andi. Sempol ayam. Sandi tunggu. Kenapa lagi sih Mbak marah-marah? Ini gara-gara kamu udah nyuri ide sama resep aku buat jualan sempol ayam, Sani. Mbak jangan asal nuduh ya. Saya nggak pernah nyuri ide siapapun. Saya emang punya rencana jualan sempol ayam tuh udah dari lama. Berani kali? Mbak sakit, lepasin Mbak. Udah nyuri ya? Ada apa sih berantem-berantem? Dia udah nyolong ide sama resep aku, ini. Demi Allah, aku nggak pernah lakuin itu, Ai. Lu gua kasih paham, rezeki itu kagak bakal ketuker kayak orang pakai sendal jepit begono. Lagian nih, kalau emang lu kata si Sarni ini nyolong resep lu, kenapa rasa sempol dia lebih enak dari sempol lu? Satu lagi, harganya yang Sarni jual lebih murah ya, Pat? Bikin emosi ya, Jadi kamu ikutan berantem ya, Yen? Ya udah deh, gua ngumpet di belakang lu aja. Udah. Ini ada apa sih? Rame-rame di sini. Marta, kamu ngapain di sini sih? Sar, maafin istri saya ya. Ibu-ibu, maafin istri saya. Istri saya kebawa emosi. Makanya lu kalau jadi laki, urusin bini lu yang benar. Mestinya kan lu yang dorong-dorong gerobak. Ngapa jadi bini lu? Barbar kan dia? Apaan sih, Mas? Kok kamu jadi minta maaf sama mereka? Kesannya tuh kayak aku yang salah loh. Ya udah, sekarang kita pulang yuk. Ayo. Kalian tuh pelihara ayam di rumah ya? Kita itu jualan sempol ayam. Ngapain kamu melihara ayam? Gak jelas. Mana yang gak jelas? Pulang kan? Aduh, yuk, pulang, Pak. Besok-besok lu cancang bini lu pakai selendang. Ya, bengket. Kalau emang mereka nggak pelihara ayam, terus maksud vision aku apa ya? Pasti capek banget deh. Biar nggak kekurangan cairan ya. Kita suruh Dani aja yang lawan. Iya, udah siapa ya? Iya, udah siap. Ay, katanya beli sempol, Ay. Mana sempolnya? Dia nungguin nih. Ay, kamu kenapa ngelamun? Itu Dani nanyain sempol. Oh itu ya. Tadi Marta sama Sarnya lagi berantem jadinya aku nggak beli sempolnya. Kok bisa? Iya karena Marta marah banget sama Sarni. Kalau Sarni dituduh ngambil resepnya Marta. Pokoknya tadi tuh kacau banget mereka berantem. Mas, kamu sengaja kan nyuruh aku cepet-cepet pulang gara-gara kamu suka sama Sarni? Dan kamu nggak mau kalau aku terus-terusan ngelabak Sarni. Bener kan? Astagfirullahaladzim. Sayang, kamu tega banget sih nuduh aku kayak gitu. Lagian aku tuh suka heran sama kamu loh. Kamu selalu sensitif kalau ada kaitannya dengan Sarni. Lagian nih, kamu tahu nggak? Aku narik kamu dari sana itu ingin menyelamatkan kamu. Kamu tuh di warga sana tuh udah jelek namanya. Kamu tahu nggak julukan kamu apa? Marta si tukang iri. Jadi mereka tuh nganggap kalau kamu tuh memang iri banget sama Sarni. Semua itu aku lakuin karena kamu suka gede sama perempuan itu. Sayang, ini kalau lagi cemburu lucu deh. Berapa kali lagi harus kasih tahu sama kamu kalau kamu itu satu-satunya sayang aku. Gak akan berpaling. Tapi ini ya, kalau ngomongin masalah tentang bisnis, kamu pengen ngalahin Sarni, aku dukung 100%. Tapi nggak kayak tadi. Kita harus main cantik, sayang. Bener ya?
Tapi awas, kalau kamu ada main di belakang aku sama Sarni. Janji. Yaudah, sekarang kita fokus kamu pikirin gimana caranya buat jualan banyak dan kalahin tuh Sarni. Ya, kamu benar juga sih. Aku emang harus menang dari Sarni. Dan satu-satunya jalan, aku harus membuat Sempol ini lebih murah daripada Sarni. Bagus. Selain cantik, istriku pinter juga ya. Semoga aja dengan dimurahan ini semua warga akan tertarik untuk beli. Kamu apain jualan kamu ini? Mas, maaf mas, aku cuma berusaha buat neken harga jual. Jadi aku pakai ayam curah yang nggak fresh kayak gini. Ya justru itu kenapa kamu pakai ayam curah segala sih yang gak fresh? Nih, harusnya kamu itu sekalian aja pakai ayam tiren. Biar untung dan juga jualan kamu makin laku. Mas, aku pikir kamu bakal marah aku pakai ayam nggak fresh kayak gini loh. Tapi ternyata ide kamu benar-benar ekstrim. Mumpung Marta lagi sibuk bikin sempol, saatnya aku beraksi buat ngambilin duitnya Marta. Aku nggak peduli Marta mau ngapain apapun juga. Pokoknya yang penting aku bisa dapat duit yang banyak dari jualan sempol itu. Gede banget tuh sama si Marta. Apa lagi sih? Kelakuannya tuh ya, troublemaker banget. Ih, gua mah apalagi nih kalau udah menyangkut masalahnya si Sarni. Demen banget dia gegocekan tuh bocah. Sempol ayam. Panjang umur ya. Datang jelemana. Emang kalau orang banyak dosa mah panjang. Sempol ayam. Dani, ibu-ibu, Iya. cobain sempol aku yuk. Hari ini promo. Rugi kalau kalian nggak nyobain, soalnya mumpung murah. Yuk. Ya, Pada beli tuh. Jadi ngiler saya nih. Beli kali ya buat ganjel perut. Lumayan tuh beli satu gratis satu. Iya. Kenapa nggak boleh? Ori maneh tanya. Bukannya kamu teh lebih suka eta sempol ayam nasi Sarni daripada punya si Marta? Jadi lelaki galau banget lu. Ya elah Bu Im, Bu Iput, kayak nggak kenal Dani aja. Apaan aja Dani telan. Apalagi gratisan atau diskon kayak gitu. Beli satu gratis satu. Lumayan. Asal jangan makan temen aja lo. Jenita ya? Ya boleh. Itu teh bener, beli satu gratis satu. Berarti lumayan atuh ya ngirit. Gimana kalau kita teh beli yuk? Astagfirullahaladzim, Iput. Ini gua rasa usur-usur kepala lu nih ada dua. Sebabnya ntar lu hari ini begini, hari ini begono. Kayak orang galau juga sama kayak Dani. Iput mah penasaran atuh kalau Yen nggak mau mati nanan. Iput sama Dani aja nya. Dadah Yen. Marta, Ibu teh mau juga atunya. Ibu teh beli 2. Gratisnya 2 jadi opatnya. oh iya dikasih ikut nih. Kan. Cobain. Buset. Kok enak banget sih rasa sempolnya? Enak banget ya? Iya. Loh. Marta. Ari sia teh jualan teh kumaha atuh teu ngeunah pisan ieu teh. Teu ka kaler ka kidung kawetan atawa ka kulon gitu. Pantesan si ente teh mungeun kitunya meuli. Teu ngeunah. Iya. Ini kok tekstur dagingnya agak beda ya dari sempol-sempol yang lain. Mahar sana. Beli. Ah, elah. Lu ya, mungkin Ari dagangan lu mungkin kagak bener aja rasanya. Hah? Orang mah ya punya otak deh kalau dagang. Ada inovasinya dikit gitu. Rasanya itu di-upgrade begono ya. Mungkinan enak ini mah mungkin kagak kemana-mana. Lu udah bener lu emang. Bu Yayan, jangan suka provokasi warga-warga di sini dong. Waduh, siapa yang provokasi? Ya. Dia pada ngomong sendiri lu dagangan. Lu kagak ada. Jangan kata gua. Lu ah. Enak sepol lu. Ada.
dong. Stop. Stop aja. Dah, minggir. Awas, biarin aja. Udah. Apaan sih? Paling nggak itu. Batu banget lu kalau kasih taunya lu. Kunaon atuh eta teh masih aja dimakan sepol hayamna. Pan geus nyaho henteu ngeudah gitu masih we diganyem. Abisnya mubazir kalau dibuang put. Iya, mubazir tuh. Jadi gua sama teh sia kamu teh. Ceng. Lu kalau sakit minta tolong sama Iput aja jangan sama gua, ya. Mai. Gimana? Sebenarnya kamu tuh makan apa sih kok bisa sakit perut? Aku cuma makan sempol dari Fahri aja sih. Itu kamu belinya di Sarni kan? Aku belinya di Marta. Oh iya pantas, makanya rasanya aneh. Ya. Ya kalau misalkan kamu udah tahu rasanya aneh, kenapa masih harus dimakan? Iya, soalnya aku kiranya kamu belinya di Sarni. Maaf ya Maya, aku nggak tahu. Aku pikir sama aja. Terus sekarang gimana perut kamu? Masih nggak enak? Masih sakit sih, cuman udah mendingan daripada yang tadi. Ya udah gini aja Ri, aku minta tolong sama kamu ya, anterin Maya ke klinik dekat sini. Soalnya takutnya makin parah. Ya aku anter ya. Maaf banget ya Maya, aku nggak tahu. Sorry. Iya. Kamu masih marah ya? Maaf ya, aku anter sekarang. Iya Ya, Fahri, ayo. Tuh Fahri lagian ngapain sih pakai salah beli sempol kan? Maaf, saya lupa kalau ada orang. Assalamualaikum. Hati-hati Fahri. Aduh, kok sakit perut ya? Aduh, sakit perut banget ya Allah. Sempol ya. Marta, nanti gak cuci syuh. Apaan sih nih? Lu bagaimana sih kalau dagang makanan? Bukannya bikin pelanggan lu kenyang malah pada sakit semua. Nyari ribet dong kabeh sia ganti rugi sia. Iya benar tuh. Jual tuh yang beneran dong. Ya udahlah, kalau sakit perut tinggal dibuang aja. Lu kudu ganti rugi tuh. Orang-orang yang pada sakit. Emang lu kata berobat gratis? Ya, ayo ganti rugi. Makanya jual tuh yang benar. Ayo sini ganti rugi cepetan. Ih, nggak mau lah. Yang punya masalah itu perut kalian. Wah, ngapain aku harus bayar? Lu emang kagak bisa diomongin baik-baik lu ya? Kita aja kakak. Ibu, Pak, tolong berhenti dulu semuanya. Babang Malik tuh gimana sih? Dia udah bikin rugi warkam sih semua atau kagak? Dia udah bikin sakit keluarga lu. Iya benar. Ya benar. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu tapi tolong dong, kalau ada kerusakan yang ada nggak ada ganti rugi. Malah ujung-ujungnya kalian nggak dapat apa-apa. Ya udah deh. Bagaimana kalau kita kagak usah hancurin gerobaknya? Terus kumaha tuh? Kita kagak usah beli aja dagangannya seumur hidup. Ibu-ibu, ada apa ini rame-rame? Nah, saingan maneh teh jualan sempol hayam gitunya. Dia teh jualan teh henteu jujur. Tuh, semua warga teh pada nyari beteng. Itu gue liat-liat gerobak lu dikosong nih. Iya, alhamdulillah udah laku semua, Bu. Ya eleh, alhamdulillah ya. Kalau dagang pakai cara-cara jujur mah, pasti ada aja jalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai, kamu masih di sini? Kenapa kamu nggak istirahat? Emang udah enakan perutnya? Nah, ini perut aku tuh sebenarnya masih nggak enak banget tau, Ay. Cuman ya mau gimana lagi, ini gara-gara Marta nih. Besok kalau misalnya aku ketemu sama Marta, pokoknya aku mau bikin perhitungan deh sama dia. Tapi bukan cuma kamu doang loh yang kena sakit perut. Waktu aku baca chat grup kampung, banyak yang kena juga gara-gara makan sempol ayamnya Marta. Ya kan, bener kan? Fahri juga tuh. Kenapa dia beli di Marta ya, heran deh. Kalau Fahri kan ya niatnya mungkin emang pengen bantu. Tapi kalau warga kampung kan bisa jadi karena termakan harganya sempol ayamnya Marta yang murah, makanya pada banyak yang beli. Iya sih, aduh.
mulai hari ini kamu gak bakal bisa jadi saingan aku lagi, Sarni. Marta. Ngapain ya? Mau kemana? Pak. Iya, mau ngapain Mbak di sini? Hah? Iya, apaan tuh linggis? Coba lihat. Ya ada apaan? Mbak, Ini kenapa ya ribut-ribut? Malik, Fahri, Dani, kamu ngapain di sini, Marta? Kita habis nangkep basah Marta. Nggak tahu tuh dia bawa linggis mau ngapain. Pas ketahuan Marta berusaha kabur. Jadi kami mikir dia pasti punya niatan yang gak baik. kita bawa kantor polisi aja yuk. Iya, kita bawa aja nih, langsung. Sini, linggis sini. Bahaya nih. Wah. Tolong jangan laporin aku ke polisi. Iya, aku tahu aku salah. Tapi aku belum ngelakuin apa-apa loh. Sar, tolong jangan laporin aku ke polisi ya. Iya, Mas. Semuanya jangan laporin Marta ke polisi ya. Lagian gerobak saya juga nggak kenapa-napa. Marta, tapi kamu harus janji ya. Kamu nggak boleh ngelakuin ini lagi. Kalau sampai gerobak aku kenapa-napa, aku udah tahu siapa pelakunya. Warga di sini banyak gak ya semua? Pada sok lagi mau masukin aku penjara. Ini semua gara-gara Sarni. Dia tuh pinter banget cari muka. Marta tukang sirik. Mas Andi! Mas Andi kemana sih? Olo Yen, iput mah henteu ngarti pisan gitunya. Eta teh si Sarni teh aya salah naon gitu kasih Marta. Sampai-sampai si Marta teh jahat terus sama dia. Iput, si Sarni mah kagak salah apa-apa. No, yang dajalita mah no si Marta no. Udahnya tukang iri, hatinya busuk dia mah coy. Udah gitu dia mau sabotase lah gitu dagangannya si Sarni. Kan kagak punya polo tuh orang. Brian. Jangan sembarangan ya fitnah orang. Siapa yang fitnah? Gue denger sendiri. Semalam itu ada tetangga lu yang ngomong begono perkara semalam itu. Kamu teh jadi jelema atunya. Kalau usaha teh saingan teh anu sehat gitu, jangan kayak gitu. Ih, teu tahu diri pisan mah emang. Bikin emosi ya kali ini. Astagfirullahaladzim. Ya, udah. Udah. Lu bisa lihat dia udah bikin fitnah. Jadi harus kasih pelajaran. Udah. Ini saya nggak ada asuransi nih kalau pada bonyok nih. Ya, jangan berantem. Marta, anu kudu diberi pelajaran sama maneh anunya. Harus nama semalam teh warga teh nyerahin maneh sama polisi gitunya. Di penjara sia teh. Yang ada gerobak aku tuh dicor-cor sama warga tahu. Lo sadar diri. Entu mah gara kena ajab elunya. Mana tukang kirian sia teh. Kurang ajar. Udah. Jangan pada berantem di sini. Udah dong, jangan apa-apanya pakai emosi, Bu Ibu. Bagaimana kita kagak mau emosi Bang Bro? Ini perempuan kejadian akhlaknya udah hilang. Lu tahu kagak? Dia nih udah bikin sengsara warkam sih. Nih kita semua pada sakit berjamaah. Ya tapi emang bener sih kata Bu Yayan. Tuh. Aku juga kesel banget. Gara-gara makan sempol kamu, aku sampai keracunan. Emang kagak punya anak belum dia? Bagaimana sini kalian? Mah dirodok lo. Hancur nih sayuran saya nih. Wah, bener nih. Mending semalam kita geret aja langsung kantor polisi, Ri. Lu sih. Sempol ayam. Mari sempol ayamnya. Sarni. Sempol. Wih, Sarni. Pagi-pagi udah keliling-keliling cari rezeki, emang perempuan idaman banget kamu tuh. Aku bantuin ya. Kamu tuh nggak cocok loh dorong-dorong gerobak kayak gini. Nggak usah. Aku bisa sendiri kok, Mas. Aku bantuin yuk. Andi, Sarni, ngapain kalian di sini? Udah, saya, udah, pulang. Ayo.
Ngapain Mas kamu nyeret aku di sini ya? Aku tuh mau ngasih dia pelajaran. Dan aku mau bilang sama dia, buat ganti rugi gara-gara dia, aku nggak bisa jualan hari ini. Dan lagian kamu juga ngapain sih godain dia lagi? Udah bener ya kalian? Sayang, udah dong marah-marahnya. Dengerin dulu penjelasan aku. Tadi tuh aku ketemu Sarni. Aku tuh mau minta maaf sama dia dan bilang terima kasih. Minta maaf? Itu sama aja kamu tuh belain dia, bukan belain aku. Pokoknya, aku nggak mau tahu. Aku akan balas dendam dan kali ini nggak akan ketahuan. Aduh sayang, jangan dong, bahaya. Aku akan ngelakuin itu apapun yang akan terjadi. Terserah kamu deh. Kenapa Mas Andi nggak cepet-cepet selesaiin chatnya sih? Kalau gini, kan aku beneran nggak bisa jualan. Ini semua gara-gara Sani. Apa aku nyelenap ke rumah Sani aja ya? Mumpung dia lagi keliling jalan. Aku bisa ngerusak bahan sempol di rumahnya. Paket siapa ya? Perasaan aku sama Mas Andi nggak mesen online apa-apa. Jangan ganggu pedagang lain. Jualan yang jujur, kalau nggak mau berakhir kayak ayam ini. Assalamualaikum. Hai, pas banget kalian udah di sini. Itu apa? Kita bawain sempol ayam. Beli di mana? Aman, Mai. Kali ini belinya dari Sarni kok. Hai. Maafin aku ya udah bikin kamu trauma. Ya ampun, kamu kenapa sampai kayak gini? Biasa aja dong. Lagian juga kan aku udah sembuh. Kamu kan juga kemarin nggak tahu kalau misalnya ya akan kejadian kayak gitu. Ya kan aku nggak tahu. Maafin aku ya. Ya nggak apa-apa. Duh, emang seru banget ya kalau nyemil sambil ada tontonannya gini. Ayo dilanjutin, kita tontonin nih. Lanjut. Lanjut. Tapi tuh aku kepikiran tahu sama Sarni. Gimana caranya kita bisa bikin mereka tuh jadi kayak persaingannya sehat. Soalnya kan berantem mulu kerjaannya. Menurut aku nggak bisa sih, Ay. Masalahnya Marta itu orangnya keras kepala banget. Lagi tadi tuh, waktu udah ketahuan sempolnya jelek, dia masih bisanya dia cari pembelaan diri. Dia malah playing victim. Iya kamu benar, tapi aku jadi kepikiran pengen bantuin mereka. Mas Andi kemana sih? Giliran aku butuhin kayak gini, dia malah ngilang gak ada di rumah. Sekarang kan aku langsung datang sendirian nih ke rumah Sarni. Kok aku ngerasa tadi ada seseorang lagi ngikutin aku ya? Siapa kamu? Kamu kenapa? Tak? Kenapa? Kamu kenapa? Ini kerjanya Sarni, Ay. Dia sengaja buat nakut-nakutin aku terus. Sarni? Aku baru balik dari rumahnya. Kalau bukan Sarni, siapa ya kira-kira yang mau nyelakain aku? Aku harus cari tahu siapa orang itu. Siapa yang mau menyakiti saya, Mbak? Dia adalah orang yang dekat sama kamu. Orang yang dekat dengan saya? Siapa ya?
Mbak, saya mau kalau usaha saya itu rame. Apa Mbak bisa bantu saya? Kamu yakin mau melakukan syaratnya? Ya, saya yakin Mbak. Saya akan melakukan apapun itu supaya usaha saya rame. Baiklah. Kalau begitu kamu harus semedi di Rawahening. Di sana kamu bisa meminta bantuan siluman kera putih. Sayang, kamu mau kemana? Kok bawa tas segala? Aku mau pergi beberapa hari. Kamu di rumah dulu ya, Mas? Iya, tapi kamu mau kemana? Kok kamu diem aja sih? Sayang, kamu mau kemana dan kamu gak bakal ngelakuin hal yang aneh-aneh kan? Apaan sih, Mas? Aku tuh mau healing, mau nenangin diri aku. Mau mikirnya macem-macem banget sih. Ya udah, aku anterin yuk. Mas, tolong ngertiin aku, biar aku sendiri aja, nggak apa-apa. Abis itu, setelah aku tenang, aku bakal balik lagi. Baik, baik Tuan Putri. Kamu hati-hati di jalan, nanti kalau ada apa-apa kabarin aku ya. Iya ya, pergi dulu ya. Mumpung Marta pergi, aku jadi bisa deketin Sarni. Udah lama aku nahan diri buat gak deketin dia, karena Marta selalu emosi ngeliat dia. Ini kesempatan buat aku. Sandi, kamu mau beli sempol? Enggak. Aku kesini cuma pengen ketemu kamu. Mas, kamu tuh jangan cari masalah ya. Nanti kalau ketahuan sama Marta, urusannya malah makin nambah. Sar, aku juga kesini meminta maaf sama kamu. Kadang istri aku itu berlebihan. Ini salah aku, nggak bisa ngedidik dia. Aku harusnya lebih tegas sama dia. Ya kalau untuk itu aku udah maafin kok. Jadi sekarang Mas Andi pergi dari sini kalau emang nggak mau beli sempol. Aku nggak mau nanti kalau ada warga yang lihat, mereka malah mikirnya aneh-aneh, nimbul fitnah. Kamu tenang aja. Nggak akan ada warga yang lihat. Lagian Marta juga lagi pergi kok. Mas, jangan kurang ajar ya, Mas. Sar, aku tuh udah lama banget menem perasaan aku. Aku nggak bisa bohong lagi. Aku tuh suka banget sama kamu. Jangan ngaco deh, Mas. Udah kamu pergi dari sini, cepetan pergi. Udah pergi. Sar, aku nggak akan pergi. Aku mau nemenin kamu di sini. Jadi aku bakal nemenin kamu ya. Enggak. Aku tuh lagi pergi. Lepasin, Mas. Lepasin. Mas, kamu harus tahu dong. Oh, apaan sih? Beraninya mau perempuan ya? Masih. Jangan suka nyakitin bang kalau nggak mau disakitin. Ya bener aja mas, untung kita yang lihat. Gimana coba kalau warga? Hah? Bonyok bang. Lagian bang, ya Allah bang. Istri abang tuh udah nyusahin Mbak Sarni. Jangan abang juga nambahin beban Mbak Sarni dong. Hah? Kok kompak banget suami istri? Maaf bang. Jangan kompak-kompak bang maksudnya. Iya. Bang apa? Nggak apa-apa, makasih ya. Kau berani menggangguku. Apa tujuan kamu? Saya ingin dagangan saya laris. Dan saya ingin semua orang hormat kepada saya. Tolong bantu saya. Itu mudah, tapi ada syaratnya. Kau harus bergelantungan bersamaku setiap malam. Kau juga harus membawakanku sesajen berupa ayam cemani yang kau pelihara sendiri dan juga setangan pisang. Lalu, apa yang terjadi sama saya? Kamu akan bisa memikat siapa saja untuk membeli daganganmu. Atau melakukan apa saja. Hanya dengan menepuknya sambil mengucapkan anten he manusia. Hanya itu saja? Ada satu lagi.
kau harus memberikan tumbal manusia setahun sekali saat bulan purnama ke-7. Apa kamu sanggup? Iya, saya sanggup. Akhirnya kamu nyampe juga. Kamu tuh dari mana sih? Aku tuh khawatir kamu nggak ada kabar sama sekali. Terus ini ayam buat apa? Itu pisang buat apa? Satu-satu dong, Mas. Iya, aku baru pulang. Ayam mau aku pelihara. Terus kalau pisang nanti ada yang mau aku gunain. Sayang, kamu boleh jujur nggak sama aku? Sebetulnya kamu tuh dari mana sih? Lagian kepikiran segala pakai bawa ayam lah. Terus ini pisang mau diapain? Mau dimakan? Udah lah, Mas. Kamu nggak perlu tahu apa yang mau aku lakuin. Yang jelas, ini tuh bakal berguna banget untuk urusan kita ke depan. Nah, sekarang kamu bawa ayam ini ke halaman, pisang kamu bawa ke dapur. Oke? Sama satu lagi. Awas ya. Jangan pernah kamu sembeli ayam cemani ini atau kamu jual. Sarni. Kamu ngapain lagi kesini? Aku udah bilang kan, jangan deketin aku. Sar, aku cuma pengen ngomong sebentar. Sadar gak sih? Kamu udah nikah sama Marta. Istri kamu itu jelas-jelas benci banget sama aku, Mas. Jadi aku harap kamu jangan pernah datang lagi ke sini kalau emang kamu gak ada perlu apa-apa. Andi, lu ngapain di mari? Hah? Deket-deket Sarni? Lu kagak ada kapok-kapok. Nih lu ya bikin masalah di mari lu. Kumaha atunya kalau si Marta teh tahu gitu. Bisa marah ya tatenya. Saya tadi kesini cuma lewat aja kok ibu-ibu. Gak ada maksud apa-apa. Ya udah, ngapain lu terusin sekarang? Pergi sana. Pergi lu. Buka pemajikan atau lu siapa? Sar, kamu teh tenang wae nya. Nanti teh kita yang bakal sampein tuh sama si Marta kelakuannya si Andi. Marta. 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 Kok nggak ada? Gitu deh. Ya bisa aja kan. Lah. Ri, lu denger gak tuh suara apaan tuh? Hah? Denger Dan. Kayak suara kerak ya. Iya. Iya. Mendingan kita cek aja deh. Ri, jangan Ri, udah nggak usah. Ngeceknya besok siang aja udah pas terangan. Jangan sekarang nih malam-malam gelap, bahaya. Kalau yang datang gerombolan kerak gimana? Hah? Masa gerombolan? Emang kampung kita kebun binatang? Bisa aja. Keraknya sakti. Hah? Bahaya. Udah mendingan kita cari maling aja yang bisa gua gebukin. Kalau misalnya kerak dicakarin mau lu. Lagi pengen gebukin orang. Iya, lu panas banget ya. Ayo. Suara apa itu? Mas. Kamu dari mana sih? Aku tuh nyariin kamu loh. Ini kok suasananya jadi gak enak kayak gini? Kamu dari mana? Udah, Mas. Kamu gak usah banyak tanya. Sekarang kamu masuk kamar. Sepertinya ilmu aku mulai berhasil. Mas Sandi aja udah nurut sama aku.
Aku yakin hari ini keuntunganku bakal berkali-kali lipat deh. Soalnya meskipun aku pakai daging ayam tiren, siluman kera bakal bikin daganganku tetap laris manis. Udah gitu harga aku naikin tinggi lagi. Nuna, kenapa tidak? Lihat aja Sarni, bentar lagi daganganmu bakal kalah saingan sama aku. Bu, beli di sini aja. Sampelnya lebih enak. Iya, saya beli 20 tusuk ya. Ya, Makasih. aku jualan di deket Sarni aja deh. Dia pasti sakit hati kan kalau lihat aku jualnya mahal, tapi malah lebih laku dari dia. Ibu-ibu, beli sempol aku bu, enak loh. Kalau kata Iput Maya, toh harara yang teing. Heh, Marta Durga. Lagian nih, kita pan udah bagi-bagiin tuh jalur buat dagang. Lu ngapa dagang di mari juga? Sial, awas aja, aku bakal kasih pelajaran. Mbak Marta. Sekarang kamu rusak gerbangnya Sani sampai hancur. Dan juga sakiti Sani juga. Iya. Sari! Lu punya dendam apa sih tiba-tiba merusakin gerobak Sani? Istighfar lu. Di sini nggak aman bapak-bapak. Mending ke gerbang saya. Ya, ayo beli sempol ayam saya. Dan istighfar atuh Dan. Istighfar. Kok malah pada pergi sih? Mana tuh kelar rinisnya? Dani, kamu menjauh Dani. Menjauh kamu. Iput, lu telepon Bang Bro cepetan. Fahri, cepetan. Oh, kasih Fahri. Tolongan. Iya si Aden itu kesurupan. Coba tadi di lapak seperti biasa, nu aya pohon gede. Lepasin! Aku harus menghancurkan Sarni! Dan istighfar dan Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Sok gua jangan pergi. Kayak tanya suara monyet. Dani. Dani, Kenapa? Hah? Kok bisa ada di sini? Ini ngapain nih? ya saya. Perasaan tadi saya mau beli sempol. Lu kesurupan tadi. Lu kok sampai dikit-dikit begini? Iya Dan, kamu tuh tadi kesurupan sampai-sampai kamu ngerusak gerobak sempol ayamnya Sarni. Untung aja Bu Iput nelfon Fahri pas lagi sama aku. Kalau nggak mungkin kamu nggak akan ketolong Dan. Bener pisan atuh Adani. Tadi tehnya sebelum kamu ngamuk gitu, Iput teh ningali kamu teh eta ngobrol jeung si Marta. Habis itu teh kamu teh langsung nyuruwuk gitu ngahancurkan gerobak. Oh, bener tuh. Anehnya lagi, tadi itu kan kita lagi nolongin si Dani sama Warkamsi tuh. Tiba-tiba Warkamsi diem-diem aja tuh, terus pindah dia ke gerobak sempolnya si Marta. Nih mah gue curiga nih, jangan-jangan si Marta tuh ngelmu Bang Bro. Buat nyaingin dagangan sempolnya si Sarni begono. Azin, ya ampun. Berarti saya harus minta maaf nih sama Mbak Sarni karena udah ngerusakin gerobaknya. Ya Allah, makasih banyak ya. Ntar dulu, lu napas dulu, emang lu kagak capek? Ntar gue bantuin ngomong sama si Sarni. Masa iya dia kagak mau maafin? Kan lu lagi kagak sadar. Atuh ada nih
kamu teh tenang wae gitunya. Nanti teh kita nganterin kamu minta maaf kasih Sarni. Udah gitu kita teh pasti bantu larisin jualannya. Makasih sekali lagi ya, Ay. Ayo temenin Bu. Bang Bro, kita pamit dulu ya. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah aman kan, Rik? Udah aman sih. Tapi tadi emang beneran ada yang masuk ke badannya Dani ya? Tapi untuk mempan sih diminumin pakai air doa. Aduh, alhamdulillah. Ya ampun, aku bener-bener tadi panik banget tau nggak waktu baca chat di grup. Tapi ya gimana lagi, soalnya aku masih meeting sama donatur, jadi nggak enak juga untuk ninggalin itu aja kan. Gak apa-apa kok, Mai. Semuanya udah terkendali. Oh ya, terus gerobaknya Sarni gimana? Soalnya Dani tuh panik banget. Aku udah ketemu orang yang bisa bantu benerin kok, Ay. Untungnya sih nggak terlalu parah. Tapi ya, dagangannya Sarni banyak yang rusak. Ya. Oh ya, Rik, aku minta tolong bantuan kamu untuk bantu Fahri nyelidikin kemungkinan kalau Marta ini pakai ilmu sihir. Soalnya tadi juga kamu sempat dengar kan, Ri? Bu Iput bilang kalau misalkan Dani itu setelah ngobrol sama Marta jadi aneh, jadi kesurupan. Ya, Ay. Nanti aku bantuin Fahri. Iya, makasih ya. Tapi ngomong-ngomong, tadi waktu aku lewat depan rumahnya Marta, aku lihat itu pelihara ayam hitam. Apa jangan-jangan ada hubungannya sama ilmu hitam ya? Salah apa sih ayam itu sampai kamu mikir kalau ada kaitannya sama ilmu hitam? Ya kecuali kamu ngelihat jimatnya langsung, Mai. Bisa aja kan dia emang pelihara ayam buat dagangan sempolnya. Sar, kamu nggak apa-apa? Nggak ada yang luka kan sama kamu? Enggak, aku nggak apa-apa, Ay. Tapi karena kejadian tadi, udah nggak ada lagi warga yang mau beli sampel ayam aku. Ya Allah, sabar ya, Sa. Gini aja, aku yang beli sampel kamu ya, 40 tusuk. Alhamdulillah, makasih ya, Ay. Makasih kamu udah mau jadi penglaris aku. Sebentar aku buatin dulu ya. Ay, kayaknya aku tuh mau jualan keluar kampung deh. Supaya aku bisa cari pembeli yang lain. Ya nggak apa-apa sih kalau untuk nambah-nambah penghasilan kamu. Kamu kenapa? Kamu baik-baik aja? Sial, yang barusan nyetrum apaan ya? Terus ini kayaknya nggak kepengaruh sihir aku sih. Aku mesti tanya ke siluman kera putih nih. Tak. Jadi berapa? Jadi 80. Ini ya? Makasih. Wangi banget. Kayaknya aku bakal bagi-bagi ke tim yayasan. Aduh, tadi pagi saya mencet-mencet. Tahu nggak? Iya, aku juga mual. Sama, perut gua juga mual. Tapi kayaknya bukan gara-gara sempol Marta deh. Soalnya sempol Marta enak banget. Udah beli aja lagi yuk, ayo. Mbak, 20 tusuk ya? Mbak, aku 30 tusuk ya. Sabar. Pak, hari ini saya bikinnya stoknya banyak, ya. Siapa yang 30 tusuk? Makasih, Mbak. Ini yang 20 tusuk. Kacang lagi ya, Pak ya. Kacang lagi ya. Dani. Beli sempol aku lagi dong. Maaf deh, Mbak. Nggak dulu. Saya mau beli di
Mbak Sarni aja. Sekalian mau minta maaf, tadi udah ngerusakin gerobaknya. Kok Dani bisa ingat? Apa dia udah gak kepengaruh sihirku lagi ya? Maaf ya. Dan beli sempol aku aja ya. Ini enak banget nih Mbak sempolnya. Boleh tuh. Tinggal berapa emang? Aduh semuanya aja Mbak ya. Semuanya? Semuanya aja Mbak, gorengin. Waduh enak banget nih. Ulu iput mah henteu tega atunya ningali eta jualan nasi Sarni gitu jadi sepi, beda pisan ujung jualan nasi Marta gitu sekarang tuh jadi rame. Iya ya, kenapa jadi kontras banget ya? Kayaknya dulu Marta yang jualannya sepi, sekarang malah rame kayak gini. Apa jangan-jangan benar-benar ada pakai sesuatu ya? Astagfirullahaladzim. Tapi sebenarnya feeling aku tuh juga ngerasa nggak enak, Bu-ibu. Tadi itu aku kan lagi beli sempol, tiba-tiba bahu aku ditepok sama dia. Terus ya aku tanya dong kenapa. Dia nggak jawab, terus tiba-tiba malah kabur gitu aja. Gua kata juga apa, lu pada kagak percaya sih. Ini mah pik ya, no debat. Dia itu pakai ilmu hitam. Iya, tapi Aini juga minta tolong nih sama ibu-ibu. Tolong jangan kasih tahu masalah ini sama siapapun dulu. Selain kita belum punya bukti, ya takutnya nanti jadi fitnah, kan nggak enak ya. Iya bener, aku setuju sama Aini. Ya udah yuk An, ini kan kita udah beli sempol nih buat anak-anak, ntar keburu dingin nggak enak. Yuk, ya udah kita duluan ke yayasan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau gua meni ya, gua kagak bakalan mau beli sempol lagi di tempatnya si Marta Durga entu begono. Iput ge sarua atuh ya ente hararayang teuing gitu bisa jadi eta teh dia teh pake ilmu hitam gitu yang ada kita teh nyeri batang eta sia nyeri batang setan nongol di dieu. Mana teh meni datang tiba-tiba tuh. Kenapa emangnya sama sempol saya? Jangan julitin dagangan orang ya, ibu-ibu. Marta, sempol kamu teh emang tengenah gitu nya. Tapi kunaon atuh sekarang teh jualan maneh teh jadi rame gitu, banyak pisan pembeli. Ada satu lagi nya. Si ada nih teh setelah ngobrol sama kamu, tiba-tiba dia teh ngamuk gitu. Nyeruduk eta teh gerobakna si Sarni. Pasti ada sesuatu sia. Lu pakai gendam kan? Sial banget. Aku kerjain aja deh. Datang ke rumah Sarni sekarang. Sakiti dia, hancurkan gerobaknya, dan juga hancurkan semua dagangannya. Wih, sayang sekarang jualannya makin laku, untungnya juga makin banyak, hebat banget sih. Iya mas, emang usaha itu nggak mengkhianati hasil kan? Ya. Sayang, aku boleh nanya sesuatu nggak? Aku mau nanya apa sih sebetulnya yang kamu sembunyiin dari aku? Apa yang sebetulnya aku nggak tahu? Soalnya gini, agak aneh aja nih. Warga jadi suka sama sempol kamu. Karena kan kita tahu sendiri kalau sempol ayam kita itu dari ayam tiren. Karena aku udah bilang, kamu nggak perlu tahu mas. Ya nggak bisa gitu dong sayang. Gimana aku bisa support kamu? Jadi please, kasih tahu aku ya. Ya udah, aku bakal spill sedikit. Sebenarnya, aku itu pakai pesugihan rawa hening. Dan aku juga memuja siluman kera putih. Sayang, kamu nggak bercanda kan? Aku nggak habis pikir loh, kamu sampai ngelakuin pesugihan kayak gitu. Iya itu mas. Iya, itu cara yang terbaik buat kita cepat kaya raya. Dan terbukti kan? Walaupun kita pakai ayam tiren dan juga harga kita lebih mahal, keluarga tetap aja beli sempol aku. Dan aku yakin, sekarang Sarni kalah telak dari aku. Bahaya nggak ya terlibat ilmu hitam gini? Tapi bodo amat lah. Apapun yang dilakuin Marta, aku harus support. Yang penting aku bisa dapat duit banyak dari dia. Bu Iput kenapa berantakin dagangan saya? Ya Allah Bu Iput
Bu Iput kenapa sih? Bu Iput kenapa? Ini kenapa sih? Bu Iput, ini kenapa ya, Mai? Sumpah, ini kenapa, Bu? Ini ada apa, Bu Iput? Bu Yayan sadar, Bu Iput. Bu Yayan. Bu, satu bentar. Sabar, Allahu Akbar. Bu Yayan, tenang dulu, Bu. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bu Yayan. Kok kita ada di mari, Bang Bro? Neng Maya, nanaonan atuh? Ibu-ibu nggak ingat apa yang udah dilakuin di rumahnya Sarni? Hah? Rumahnya Sarni? Iya. Ngapa dah? Awak ibu teh kunaon ieu teh? Bukannya kita habis berantem ya sama si Marta? Bener pisan atuh ay. Kita teh habis berantem sama si Marta. Habis gitu teh kita teh lupa teh inget nanaon kenapa ada di sini terus ieu teh awak ibu teh nyeri. Aduh, Bu Iput sama Bu Yeyen tadi ribut di rumahnya Sarni. Ini lu jangan sekate-kate. Pan gua sama Sarni kagak ada masalah. Bu Ibu, kalian tuh tadi tatapannya kosong banget. Makanya Aini minta tolong sama saya. Aku tuh bingung deh. Kejadian ini tuh persis banget kejadian yang terjadi sama Dani. Ini mah ya, kalau kata Yeyen, ini mah empix. Kita ini digendam ya Put ya sama si Marta nih. Bener pisan eta teh. Apalagi kita teh dibikin teu sadar gitu. Bener kata Bu Iput sama Bu Yeyen. Pasti ini semua ulahnya Marta. Badan ini sakit-sakit, gak enak semua. Kalau ibu rasanya sakit banget, ya Allah. Sarni. Kamu kenapa? Kok muka kamu pucat kayak gitu? Tadi aku lihat kamu pegang-pegang kepala kayak gitu, kamu sakit kepala. Gak apa-apa, aku gak apa-apa kok Mas. Makasih ya. Sarni tunggu, aku tuh cuma khawatir sama kamu. Ansih Mas, lepas gak? Tunggu aku teriak ya. Sarni. Mas, kamu sama Sarni lagi ngapain barusan? Aku cuman papasan aja kok sama Sarni. Papasan? Ya lain kali kalau kamu papasan sama dia, ya langsung pergi aja. Marta, kamu mau kemana? Aku lagi ada urusan penting, jadi aku harus pergi sekarang. Kamu gak usah banyak tanya deh, pulang sana. Mbah, ada orang di kampung saya yang gak bisa saya hipnotis. Di dunia ini, ada orang yang diberkahi sesuatu yang mampu melindungi dia dari ilmu hitam. Dan sepertinya orang yang memiliki kemampuan seperti itu di kampung kamu bukan hanya satu orang. Terus gimana caranya kalau biar saya bisa pengaruhi dia juga, Mbah? Kamu tidak bisa melawannya dengan kekuatan kamu yang sekarang. Kamu baru bisa melawannya setelah kamu memberikan tumbal nanti. Karena jiwa dari tumbal itu yang akan meningkatkan kemampuan kamu. Baik, Mbah. Saya akan secepatnya kasih tumbal itu. Supaya kekuatan saya semakin kuat. Dan saya bisa pengaruhi semua orang yang saya mau. Gara-gara Dani sakit, kita jadi cuma ngeronda berdua doang nih. Ya, nggak apa-apa lah, Ri. Sekali-sekali. Biar romantis sedikit gitu loh. Ih, romantis. Jangan dibiasain tuh. Ya, amit-amit masuk dulu. Ya. Kamu nggak dengar suara kerak? Ada apa, Ri? Bener, Lik.
Ada kerap putih banyak banget, terus juga di atap banyak banget. Gak ada, Ri. Ini kayaknya ilmu hitam deh. Terus juga kamu nggak bisa ngeliat kerap putih sebanyak ini kan? Astagfirullahaladzim. Iya sih, pakai suara keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ri, udah hilang nih suaranya. Alhamdulillah. Iya, Lik. Kayaknya emang kita harus sering-sering mantau rumahnya Marta, Deri. Iya. Kalian ngapain di depan rumah aku? Mar, kamu ada ngelakuin hal aneh? Kita tadi ngeliat ada kerap putih yang ngelilingin rumah Mbak. Kami curiganya ada kaitannya sama ilmu hitam ini. Kalian ngomong apaan sih? Kalau kalian mau keliling, kalian aja sana. Daripada kalian ngepoin rumah orang. Orang kerjaan. Oke. Kami permisi. Assalamualaikum. Kok mereka bisa ngelihat siluman kera? Apa mereka salah satu yang disebut dukun tadi? Tahu apa yang kamu sembunyikan. Kalau kamu nggak berhenti, aku akan kasih tahu semuanya ke warga. Dan aku juga nggak segan menyakiti kamu. Siapa yang ngirim ini? Oh, Mas Andi kemana sih? Giliran aku butuhin dia selalu aja nggak ada di rumah. Mana sakit lagi tangan aku. Sayang. Mas, kamu kemana aja sih, Mas? Barusan aku dapat teror nih. Teror? Teror dari siapa? Coba aku lihat. Teror dari siapa sih ini? Iya, mana aku tahu, Mas. Kalau aku tahu udah aku samperin orang itu. Kamu lemot banget sih jadi orang. Tapi, walaupun aku nggak tahu siapa pengirim itu, aku yakin banget itu pasti dari Sarni. Karena siapa lagi sekarang yang masalah sama aku? Sayang. Nggak mungkin. Nggak mungkin Sarni. Sarni itu kan orang baik. Nggak mungkin dia ngelakuin hal kayak gini sama kamu. Tega banget itu. Nggak mungkin. Kamu kenapa belain dia sih? Lihat aja. Aku bakal cari tahu. Dan secepatnya aku cari buktinya. Loh Dani, kamu kan udah mulai jualan lagi, bukannya kamu masih sakit? Iya, sebenarnya sih masih sakit banget nih perut, cuman ya harus dipaksain kerja deh, Kalau enggak, bukan cuma sakit perut doang, tapi penyakit-penyakit yang lain berdatangan kalau nggak ada duit. Jadi kalau gue kata nih, mendingan kita lelah berikhtiar, ketimbang saldo rekening kita keteteran begono, ya gak dan? Benar. Tapi nih, kalau gue kata nih, si Marta itu emang pakai anu-anuan begono. Sebabnya kemarin kita berdua juga udah jadi korbannya. Kayak dihipnotis gitu? Yeah. Waduh, apa jangan-jangan saya kena hipnotis juga kali? Soalnya setiap kali makan sempolnya ayam Marta, pasti selalu nambah lagi. Tapi masa iya sih makanan seenak itu jadi penyebab saya sakit perut? Ya tapi buat sekarang kamu coba inget-inget dulu aja dan kira-kira ada makanan lain nggak yang bisa bikin kamu kayak gitu? Yaudah, kita jadi jengukin Sarni. Jadi kok. Yaudah kalau gitu ibu-ibu, dan kita duluan ya. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Malik. Har, kamu mau lanjut jualan lagi? Emangnya gerobaknya udah diperbaikin? Iya, aku mau jualan lagi, tapi cuma di depan rumah aja, sambil nunggu gerobaknya diperbaiki. Ternyata jualan di sini juga masih ada warga yang datang untuk beli kok.
Alhamdulillah kalau gitu. Ternyata masih banyak banget peminat yang beli sempol ayam kamu. Alhamdulillah. Iya. Lagian aku juga nggak mau berhenti jualan, Ai. Ya walaupun aku nggak bisa ngejual sebanyak yang biasanya sih. Tapi kamu tuh hebat loh, Sar. Kamu nggak pernah berhenti untuk berusaha. Pokoknya kamu tenang aja. Aku di sini bakal janji untuk bantuin kamu. Makasih ya. Makasih banget. Kayaknya aku mesti numbalin Sarni buat siluman kera deh. Dengan gitu, aku akan berhasil nyingkirin Sarni sekaligus jadiin dia alat buat dapetin kekuatan yang lebih besar lagi. Padahal gerobaknya udah aku rusakin supaya dia nggak bisa jualan lagi, Mas. Tapi masih ada aja orang yang mau bantuin dia. Dan sekarang kamu lihat, dia masih bisa jualan di depan rumah dia, Mas. Kayaknya aku harus siapin tumbal buat siluman kera putih. Supaya kekuatan aku semakin meningkat. Dan aku mau numbalin Sarni. Sayang, kamu jangan bercanda ya. Kamu jangan numbalin Sarni, nanti kalau ketahuan warga Sarni ada apa-apa, kamu yang akan disalahin. Secara kan selama ini kamu yang punya masalah sama dia. Kenapa? Oh, ternyata benar selama ini kamu ada main sama Sarni ya? Bukti kan? Kamu keberatan kalau aku mau numbalin Sarni? Sayang, nggak kayak gitu konsepnya. Cuman ini masalahnya kamu keterlaluan. Alah, kamu gak usah bohong deh, Mas. Kamu tau nggak? Aku jadi inget sesuatu nih. Kalau kamu itu pernah kecewa sama aku kan dulu. Aku pernah ngerendahin kamu di depan keluarga aku dulu. Ya kan? Kok kamu jadi ngungkit-ngungkit masa lalu itu sih? Aku nggak mau bahas itu loh. Iya, karena kejadian kamu sama Sarni ngingetin aku kejadian kamu dulu. Mas, jangan bilang kamu masih sakit hati. Sampai-sampai kamu ngelirik Sarni. Aku ingetin kamu ya, Mas ya. Siapapun istri kamu, kalau kamu jadi suami yang gak guna kayak gini, gak ada yang mau sama kamu, Mas. Awas ya. Kalau sampai kamu macem-macem, aku gak akan kasih lagi kamu uang sepeser pun. Dan lebih parah lagi, kamu bakal aku jadiin tumbal. Aku harus bisa nahan diri dulu. Kalau aku ngamuk sekarang, Marta bisa numbalin aku. Aku harus pikirkan cara lain supaya balas sakit hati aku. Sayang maafin aku ya. Aku tadi keberatan itu bukan karena ucapan kamu kok. Aku cuma mastiin juga sama kamu kalau aku nggak ada perasaan apa-apa sama Sarni. Aku cuma sayang sama kamu aja kok. Ya udah, kamu buktiin. Malam ini kamu culik Sarni. Sedangkan aku akan melakukan proses penumbalan Sarni. Kayak ada yang ngawasin aku sih. Assalamualaikum, Sarni. Ini kok ada di sini? Sarni. Ya mungkin masa Sarni ngebiarin bahan-bahan makanan di depan pintu. Ini juga kunci. Apa jangan-jangan kunci ini?
Sar? Ya Allah. Sarni kemana ya? Mai, aku khawatir banget sama Sarni. Sarni dalam bahaya kayaknya sekarang. Sayang juga ya kalau Sarni dijadiin tumbal. Apa aku manfaatin aja dulu ya? Lumayan kan bisa dapetin dia dulu. Mas Andi, kamu nyulik aku, Mas. Diam kamu! Mas, lepasin, Mas. Diam! Aku bakal lepasin kamu. Asal kamu ikutin mau aku. Kamu gila ya, Mas? Enggak, lepasin aku. Tolong lepasin aku. Diam kamu! Teriak! Teriak sekencang-kencangnya. Asal kamu tahu, di sini nggak ada yang bisa denger kamu. Susah ya? Aku ngasih tawaran yang menggiurkan sama kamu dan kamu memilih menjadi tumbalnya Marta. Tumbal? Maksud kamu apa? Diam. Makanya sekarang kamu ikutin apa yang aku mau. Paham kamu? Aku udah berhasil bawa Sarni ke sini. Oke, sekarang kamu bawa dia ke tempat yang udah aku kasih tahu. Karena aku udah mau mulai ritualnya. Baik. Kamu ditelepon Malik. Ain yang hubungin. Dan katanya mereka akan langsung cari Sarni. Kita kan belum punya bukti kuat Sarni hilangnya kemana, siapa yang bawa dia pergi. Tapi satu-satunya orang yang kita curigain tuh Marta. Jadi tolong kamu jaga emosi kamu ya. Iya, Fari. Assalamualaikum. Ngapain mereka datang ke sini? Ada apa ya? Kami lagi cari Sarni. Apa kamu lihat dia? Enggak. Emangnya Sarni kemana? Aku rasa aku nggak perlu jelasin ke kamu. Karena aku yakin kalau kamu yang lebih tahu di mana keberadaan Sarni dibanding aku. Jadi kamu nuduh aku ngumpetin Sarni? Iya. Ya dugaan sementara kami kayak gitu. Karena siapa lagi selain kamu yang suka cari masalah sama Sarni? Kalau memang bukan kamu pelakunya, izinkan kami masuk ke dalam dan cek rumah kamu. Anutin handphone, Sa. Kalian pergi sekarang. Sarni tidak ada di sini. Mai, kamu mau kemana, Mai? Kita harus cari tahu semua ini. Bisa nih kayak gini. Ntar dulu. Apa-apaan sih? Kok kamu gak sopan banget masuk ke rumah orang tanpa izin? Mbak, di mana Sarni sekarang? Saya yakin Mbak yang ngilangin Sarni kan? Dan saya juga yakin Mbak bisa hipnotis. Makanya kamu pakai ilmu hitam itu untuk berbuat hal yang gak baik. Ya kan? Di mana Sarni sekarang? Tahan dia, jangan sampai dia kejar aku. Marta! Mai! Mai, aku harus kejar Marta, Mai. Mai, kenapa sih? Astagfirullahaladzim, Mai! Marta! Lepasin nggak? Lepasin aku, lepasin! Ini
adalah tawaran terakhir aku buat kamu. Aku janji, kalau kamu mau sama aku bakal lepasin kamu. Jangan harap. Aku yakin pasti kamu bakal berterima kasih sama aku. Lepasin! Marta kemana lagi? Hai, aku kayaknya habis lihat Mas Andi dekat rumah kosong yang di perempatan itu, Hai. Dia kayak celingukan gitu keluar dari bangunannya. Ya udah kalau gitu, kamu pantau aja dulu dari jauh, jangan terlalu deket ya. Iya. Klik, aku mau telepon Fahri dulu. Siapa tahu dia bisa ke sana. Kamu jangan bergerak dulu, oke? Oke. Aku telepon Fahri dulu. Ini tuh semua gara-gara Maya sama Fahri. Dia tiba-tiba nyariin Sarni di dalam. Untung aja aku cepat ngertiin Maya. Kalau enggak, kita bisa kacau loh, Mas. Tapi ya, aku bingung kenapa Fahri nggak kena hipnotis ya. Lagian kamu kenapa teledor banget sih? Kenapa kamu hipnotis Maya di depan Fahri? Kalau ketahuan warga gimana? Kamu diem aja. Tugas kamu itu adalah ikutin apa yang aku suruh. Kamu ngapain? Kamu beruntung banget ya. Marta dapat cowok yang pengangguran elegan. Kerjaan kamu apa, Cindy? Rebahan sambil nunggu duit turun gitu. Nggak masalah kok, Om, Tante. Karena kan aku cinta banget sama Mas Andi. Jadi aku nggak keberatan kok kalau aku harus kerja cari duit buat kami berdua. Ya ampun, cowok nggak guna kayak gini. Modal dengkul doang. Ya setidaknya kamu itu tahu diri, Ndi. Nurut dong sama Marta. Dan jangan nambahin bebannya dia dong. Gimana sih? Ketawa aja Marta. Nikmati aja semua ini. Suatu hari nanti semua bakal aku balikin. Kamu pikir kamu bisa terus kontrol aku? Enggak. Sebaliknya, aku akan bikin kamu gak tenang selama hidup kamu. Jadi selama ini kamu yang udah neror aku. Dan aku kuat. Kamu masih tergila-gila sama Sarni ya, Mas? Hah? Kurang apa aku? Iya, Li. Ay, aku barusan lihat Marta masuk juga. Aku coba cek ke dalam ya, Ay. Jangan. Kamu tunggu dulu. Ini aku lagi berusaha telepon Fahri, sama sekali nggak diangkat dari tadi. Ay, kita nggak ada waktu. Kamu coba terus aja hubungin Fahri. Li. Li. Halo. Telepon aku nggak diangkat dari tadi. Halo, Fahri. Ri, kamu kemana aja? Aku teleponin nggak diangkat. Maaf, Ay. Tadi aku habis jadarin Maya, dia kena hipnotis. Ih, Allah.
Ya udah gini aja, Ri. Sekarang kamu sama Maya langsung ke rumahnya Andi sama Marta. Soalnya Malik di sana udah lagi mantau. Mas Andi. Astagfirullahaladzim. Keluar dari tubuh Andi. Sorry. Aku bantu. Mas Andi. Astagfirullahaladzim. Bawa Mbak Sarni pergi dari sini ya, biar aku bantuin Malik. Iya. Iya nih. Rik! Astagfirullahaladzim. Rik, awas Rik! Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha wa la qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma baina aydihim wa ma khalfahum. Mas Andi! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, Ibu, tenang semuanya. Ini bukan kera asli, ini pasti siluman. Lebih baik bantu berdoa sama-sama ya. Udah, baca ayat kursi. Ya, tolong dibantu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amin ya Allah. Tos teu aya ai. Kera-kerana geus leungit. Alhamdulillah ya. Tapi ini namanya ajab. Kan secara hidupnya dia jadi pesugihan kera begono. Bener pisan eta teh nyaman serem ajabnya teh. Makanya tuh jangan bersekutu dengan siluman. Jadi we rumahna tadi tadi datangin banyak kera gitunya. Jadi sareng aung kera yen. Iya, antu itu dah. Alhamdulillah. Pemakaman Andi sama Marta dilancarin. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Yen, loba bulu-bulu tingali. Ini roman-romannya nih ajab season 2 nih bakal berlanjut, Put. Uluh Yen, kamu teh bener pisannya. Eta teh kain kapannya si Marta teh selain sobek terus gitu. Ayeuna teh loba eta bulu kera gitu. Tapi anu si Andi bantu. Udah ibu-ibu, jangan gibah di kuburan, nggak baik. Kan kita lagi dalam proses pemakaman ya. Udah lebih baik sekarang kita doain aja buat Marta sama Andi juga sekalian ya. Kayaknya udah beres sekarang. Nggak ada yang aneh-aneh lagi. Ya udah, bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita pulang ke rumah masing-masing ya. Dan jangan lupa kejadian seperti ini dijadikan pelajaran buat kita semua. Ya, ya udah. Ayo deh yuk, balik. Ya ada tuh nggak berhenti. Udah kayak sinetron back serinya tuh. Ya Allah, gimana di akhirat ya? Lu bener banget Dan. Ini Maya bakal to be continue seksaannya. Udah nyok daripada ada ajab lagi. Ayo kita kabur aja. Hati-hati ya semuanya.